Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikan. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa.
Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu,
Mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus kekuatan dan Dia keselamatan bagi kita. Shalom saudara. Mari bersama-sama lewat ibadah ini kita meninggikan nama Allah yang adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan iman percaya bersama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan bersama, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Di rumah-rumah dimanapun engkau berada, mari dalam percaya bersama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersama. Mari katakan bersama, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku. Amin Tuhan Yesus. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku.
Gereja Tuhan terus bangkit dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan bersama-sama dalam kuasa Roh Kudus. Bangkit gereja Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Ayo sama-sama maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizat. Haleluya. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari bersama-sama bangkit gereja Tuhan sekarang. Ayo sama-sama maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan di rumah-rumah dimanapun kau berada, terima pengurapan Tuhan di hari-hari terakhir ini, saudara. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari bersiap-siap terima pengurapan Tuhan hari ini. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Oh, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Saya percaya waktu Roh Kudus dicurahkan, maka Dia membawa kita untuk merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi. Maju berperang. Katakan bersama-sama. Maju berperang. Umat rebut jiwa-jiwa. Katakan lebih lagi, ayo di rumah-rumah. Katakan maju berperang. Maju berperang. Umat pemenang. Sekarang katakan rebut kota-kota. Rebut kota-kota bagi. Sekali lagi katakan maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan.
karena anugerah-Mu kami ada. Karena pengurapan-Mu Tuhan, hari ini kami gereja Tuhan dapat berdiri dan menjadi saksi tentang Yesus Tuhan bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada di rumah-rumah, mari bersama-sama angkat tangan kita hari ini. Ayo angkat sembah kita kepada Dia. Oh rada berada basyidiara la bara la bara. Shidiara la bara la bara la bara la bara la bara. Shidiara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Shidiara la bodia la diara la de. Hidiara la bodia la barada basi. Haleluya. Dari tempat ini, dari tempat-tempat di mana kami berada, kami mengangkat tangan kami. Ini gereja-Mu Tuhan, ini umat-Mu Tuhan, ini kekasih-kekasih-Mu. Kami angkat sembah kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan dalam kehidupan kami, Engkaulah keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Oh, haleluya. Shidianane. Kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan penolong bagi setiap kami. Kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Kami menyembah-Mu. Kami percaya dalam iman kepada-Mu. Oh Tuhan. Shidiara labo diara nade diara labo. Tidak ada Allah seperti Engkau. Allah penolong dalam kehidupan kami. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Allah yang setia. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah
sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan Yesus, ini iman kami di hadapan-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, kami percaya Tuhan hadapi lewati ombak, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kami percaya, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan. Mari dalam percaya-Mu, umat Tuhan di rumah-rumah, Engkau sendiri dan singers katakan, walau mari bersama-sama sembah Dia kekasih Tuhan. Sekalipun kegentaran sedang terjadi di sekitar kami, tapi kami percaya setiap orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada nama Yesus, akan terus berdiri dalam kemenangan bersama Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bersama katakan, walau 1000 rebah. Dalam percaya kami menyembah Engkau hari ini Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama harapkan Dia kekasih Tuhan.
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari dalam percaya bersama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sorakan haleluya. Engkau Allah kami. Haleluya. Haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami, untuk setiap keadaan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan.
Tuhan, kami percaya tetap Engkau Allah yang pegang kendali atas kehidupan setiap kami. Apapun yang terjadi, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang pegang kontrol atas semua hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap intim hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya justru di saat-saat seperti ini Tuhan mau mengajarkan kami banyak hal yang baru ya Tuhan. Tuhan, jangan jauh dari kami, jangan tinggalkan kami Tuhan. Izinkan kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada buat setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Curahkan perkenanan Tuhan atas gereja-Mu Tuhan. Pakai gereja kami dengan dahsyat Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk para pemimpin kami, untuk Pak Niko Tuhan, untuk Pak Kamarga, untuk Pak Joni Lumanto, untuk Pak Daniel Arif. Kami percaya ada perkenanan Tuhan turun buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Lewat mereka kami akan dibawa semakin mengenal Tuhan. Mereka akan Tuhan pakai dengan dahsyat, berikan kesehatan, umur panjang. Kami yakin Tuhan ada pengurapan yang baru buat para pemimpin kami. Dan Tuhan curahkan juga pengurapan yang sama buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Di segala aspek Tuhan pulihkan. Pulih dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya untuk perekonomian, politik, semua Tuhan yang pulihkan. Semua yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mau memecah belah bangsa kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh takut akan Tuhan berkuasa atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya rencana Tuhan gak gagal atas Indonesia. Indonesia tetap akan Tuhan pakai dengan dahsyat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Curahkan roh kudus-Mu buat bangsa kami Indonesia, buat setiap kami curahkan roh kudus-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami percaya Tuhan punya pesan buat setiap kami. Bicara buat kami Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, GBI Rayon 2 Sukawarna. Shalom, shalom. Hari ini saya menyapa saudara tidak dengan satu shalom, tetapi shalom yang mana tradisi bangsa Israel dalam keseharian mereka menyapa dengan shalom yang artinya adalah nothing is broken di dalam, nothing is missing di luar. Tidak ada yang rusak di dalam jiwa kita dan tidak ada yang hilang dari apapun yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Itu pun adalah doa daripada Yohanes kepada Gaius dalam 3 Yohanes 1. Agar jiwamu baik-baik saja, engkau sehat-sehat saja, bahkan Tuhan pelihara kita baik-baik saja. Mungkin ada di antara Anda, Pak Pendeta, punten, saya sedang isoman. Pak Pendeta, maaf, keuangan saya tidak terlalu baik. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pak, saya nggak bisa buka toko, usaha saya ditutup. Tetapi jangan pernah kita menilai kasih Tuhan dalam kehidupan kita berdasarkan keberadaan kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah kita menilai, kita melihat kasih Bapa dalam kehidupan kita seperti kita melihat keberadaan diri kita. Mungkin keberadaan kita tidak baik-baik, tapi kasih Bapa tidak pernah berubah. Mungkin keuangan kita, keberadaannya tidak baik-baik, tapi kasih Tuhan melampaui segala keberadaan kita. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu di mejanya ada semua persediaan. Di mejanya ada semua jawaban. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesediaan hati daripada GBI Rayon 2 Sukawarna. Kami haus akan Engkau, kami menantikan akan Engkau, karena Engkau adalah firman itu sendiri. Dan hari ini kami masuk atas undangan persediaan di mejamu. Kami tahu di sana ada mukjizat, di sana ada kemenangan, di sana ada pemulihan, di sana ada terobosan. Kami siap untuk menerima seperti Maria yang terbaik yang datang daripada Allah. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Kita langsung buka 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11, Paulus mengawali. Di ayat yang kedua, Paulus memuji.
keberadaan daripada gereja atau jemaat yang ada di Korintus. Saudaraku, kota Korintus adalah satu kota yang pada zaman Paulus adalah kota metropolis. Orang-orangnya metropolis, keadaannya metropolis karena pusat daripada bisnis ketika itu. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah keberadaan yang metropolis daripada kota Korintus, tetapi juga terkenal di kota Korintus adalah pelacur-pelacurnya. Terkenal dengan hidup yang hedon, hidup yang pesta pora, terkenal. Bahkan pada zaman itu ada istilah namanya ngorintus yuk. Kalau hari ini anak muda ngafe yuk berarti berbondong-bondong ke kafe. Nge-mall yuk berarti berbondong-bondong ke mall. Ngopi yuk berarti rame-rame minum kopi. Pada zaman Paulus ada istilah ngorintus yuk. Berarti rame-rame untuk pesta pora, hidup dalam pelacuran, hidup dalam perjudian. Tetapi 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-2, ke-3. Saudaraku, Paulus puji keberadaan daripada jemaat Korintus. Tetapi ketika sampai di ayat yang ke-17, nah ini yang kita akan bahas. Ternyata Paulus mendapati kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam perjamuan malam, jadi jemaat biasa mengadakan perjamuan malam di rumah-rumah tentunya. Tetapi Paulus mendapati ternyata ada kebiasaan-kebiasaan. Bahkan Paulus mendapati cenderung menuju kepada kekacauan-kekacauan. Itu terjadi pada perjamuan malam ketika itu atas jemaat Korintus. Walaupun ya benar, 1 Korintus pasal yang ke-11 ini lahir dari kekacauan. Lahir dari satu kondisi yang tidak terkendali sedemikian rupa. Tetapi dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ini kita akan pelajari sesuatu yang adalah sesungguhnya ini jawaban dalam kehidupan kita. Jawaban ketika kita terikat, jawaban ketika kita kecanduan, jawaban ketika kita terbelenggu, jawaban ketika kita merasa ketakutan. Ini jawaban daripada seluruh kehidupan. Bahkan tidak banyak sebetulnya Rasul Paulus, bahkan perjanjian baru menguraikan mengenai perjamuan kudus. Perjamuan Yesus. Ya salah satunya dari yang sedikit itu 1 Korintus pasal yang ke-11. Dan itu lahir dari kekacauan yang terjadi ketika itu. Nah kita akan lihat pelan-pelan. Dalam peraturan-peraturan berikut aku tidak dapat memuji kamu. 1 Korintus 11 ayat yang ke-17. Padahal Paulus adalah pribadi yang fair menurut saya. Paulus ada pribadi yang apa ya, kalau kita katakan adil ya adil. Dia kalau bagus ya dia puji. Tapi kalau dia sesuatu yang kacau dia bilang gue gak bisa muji nih. Ini rusak. Nah, saya gak bisa puji nih. Ini salah. Dan apa yang dia katakan? Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Kumpul sih kumpul, tetapi perpecahan. Ke gerejanya ke gereja, tapi perpecahan. Ya di rumahnya di rumah, tapi perpecahan. Itu mungkin yang sedang terjadi hari ini. Di sekitar kita. Dan pada zaman itu ternyata orang yang berkumpul di rumah-rumah jemaat, saya nggak tahu bentuknya ini komsel kah? Saya nggak tahu ini bentuknya. Apakah mereka ini sedang berkumpul memang seperti yang ada di sinagog kah? Tetapi ketika itu mereka berkumpul di rumah-rumah, berkumpul sebagai jemaat, tapi ada perpecahan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan dan selalu ada perpecahan. Kayaknya memang itu tuh sesuatu yang dibiasakan.
supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ini penting, perhatikan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Jadi mereka datang beramai-ramai, tersaji makanan yang pada umumnya mereka makan. Yang makan yang hanya gunanya untuk kenyang atau dan tidak kenyang, seperti itu. Mereka makan terlebih dahulu, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Dan ketika mereka sajikan di tengah-tengah pesta pora, di tengah-tengah hedon, di tengah-tengah keadaan yang sedemikian rupa, saudaraku, tetapi ketika itu berlangsung di rumah-rumah jemaat, mereka tetap lakukan perjamuan kudus. Itu konteksnya. Itu konteksnya. Pelan-pelan. Ya, ini adalah ayat yang di ayat yang ke-22 sampai 27 adalah ayat-ayat yang sering kita dengar ketika sebelum ibadah perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus kita lakukan. Tetapi yuk sama-sama kita hari ini belajar yang sesuai dengan konteksnya. Ternyata konteksnya ada kebiasaan-kebiasaan yang hedon. Ada kebiasaan pesta pora ketika itu. Jadi saya tulis di slide bahwa perjamuan Tuhan tidak dapat, tidak boleh dan tidak bisa disejajarkan dengan perjamuan manusia. Tidak bisa. Itu konteksnya. Jadi kalau saya sederhanakan apa yang kita baca barusan dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Perjamuan Tuhan tidak dapat, tidak boleh, tidak bisa disejajarkan dengan perjamuan pesta manusia. Tidak boleh. Dan itulah yang sedang terjadi. Jadi mereka campurkan perjamuan malam di tengah-tengah jemaat dengan perjamuan manusia. Perjamuan manusia. Perhatikan apa yang saya katakan. Ujungnya cuman kenyang, puas. Tapi perjamuan Tuhan, perhatikan. Kita akan mendapatkan keselamatan, pemulihan, kesembuhan, mukjizat, kemenangan. Saudaraku, perjamuan Yesus tidak bisa disejajarkan dengan perjamuan manusia. Nah, mungkin hari ini menjadi aplikatif. 15 atau 16 bulan kita sudah beribadah di rumah-rumah. Ya benar, beberapa gereja beberapa bulan yang lalu ibadah onsite. Walaupun itu cuma 10%, 20%. Tapi 80% tetap di rumah. Dan ini menjadi ujian dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan, dengar. Kita ada di rumah. Apakah sikap kita, akhlak kita di hadapan Tuhan itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan? Kita harus berpikir ulang. Perhatikan ayat yang ke-22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Konteksnya adalah jangan dicampur adukan. Kalau mau makan, minum di masing-masing rumah, lakukan di masing-masing. Baru setelah itu berkumpul, khususkan konteks Paulus pemikirannya. Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Saudaraku, ternyata di sana ada jemaat kaya dan jemaat miskin. Saudaraku, jemaat kaya tidak memperhatikan yang miskin. Tidak pedulikan yang miskin. Yang penting yang kaya puas. Berbeda dengan keadaan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Bahwa harta yang satu adalah harta bersama. Mereka memakan roti sama-sama setiap harinya. Sikapnya sudah bergeser. Dan itulah konteks daripada 1 Korintus pasal yang ke-11. Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Apa saja yang kita lakukan rutin, apa saja yang kita lakukan ritual, apa saja yang kita lakukan berdasarkan kelaziman kita melakukan, apa saja yang kita lakukan biasa, tidak akan pernah istimewa dan tidak akan pernah spesial, tidak akan pernah. Mungkin ya hanya sebuah perjamuan kudus. Yang kita tahu ini ritual Kristen. Ini kelaziman Kristen. Ini acara agama rutin Kristen. Tapi kalau kita lakukan
Ini hanya berdasarkan ritual. Sebuah kebiasaan yang lazim. Saudaraku, tidak akan pernah ada artinya apa-apa. Tidak akan pernah ada artinya apa-apa. Juni yang lalu, tepatnya tanggal 9 atau tanggal 8, saya lupa. Karena berketepatan tanggal 9 saya bersama dengan istri saya berulang tahun perkawinan. Ketika itu belum double digit yang terpapar COVID per hari. Karena ini baru awal bulan Juni. Ketika itu segala sesuatunya sepertinya sedang terkendali begitu. Yang mana kita tahu bahwa peningkatan itu terjadi di pertengahan Juni. Akhir Juni, puncaknya adalah Juli. Dan ketika di awal Juni tanggal 9 saya berkata kepada istri saya, ini hari spesial. Yuk sama-sama dong kita adakan karena ini spesial. Walaupun ada alasan-alasan tertentu, saya, saudaraku, ikut pembinaan pria. Elsa, istri saya, ikut pembinaan wanita. Keisha juga ikut, Belle juga ikut. Kami satu keluarga senang belajar di hari-hari pandemi ini. Senang belajar. Bahkan beberapa hari yang ke depan, saudaraku, ada seorang teman, Kang, yuk ikut. Yaitu adalah pelatihan mengenai konselor. Saya ikut. Saudaraku, saya ingin terus belajar. Daripada ya waktu yang ada ini kita gunakan dengan sesuatu yang tidak produktif. Saya mau tetap produktif. Walaupun hanya sekedar duduk, lihat Zoom. Dan saya tetap diperlengkapi. Banyak hal yang baru yang Tuhan anugerahkan. Dan saya tahu di hari itu tanggal 9 itu kalau tidak salah Selasa. 10-nya Rabu, 11-nya Kamis, kita sibuk tetapi yuk ini kita ambil waktu yang spesial untuk kita rayakan ulang tahun perkawinan. Tetapi yang tidak pernah saya lupakan sebelum kami berangkat, kami tetap bawa yang namanya perjamuan kudus. Saudaraku, karena kami tahu perkawinan kami sekian puluh tahun. Bahkan hari ini menjadi berkat dan terus diberkati dan menjadi berkat. Semua karena karya Tuhan. Kami datang dengan rasa bahwa ini bukan rutin, ini bukan biasa. Ini spesial. Dan ketika kami lakukan ada berkat Tuhan yang luar biasa dan terus mengalir. Ada kekuatan yang luar biasa dan terus mengalir. Setelah itu kehidupan tidak mudah. Gereja harus tutup, tidak mudah. Kita harus kembali online, tidak mudah. Banyak teman-teman yang volunteer maupun jemaat juga terpapar dan isoman, ada gejala ringan, ada gejala menengah. Tidak mudah. Tetapi apa saja yang kita lakukan dengan ini spesial, walaupun cuma di rumah. Saudaraku, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, 15 bulan terakhir ini dengan keadaan yang online, dengan keadaan, saudaraku mungkin Anda berkata, yang penting perjamuan kudus sambil dengerin khotbahnya, saudaraku sambil lari, dengerin khotbahnya sambil jalan kaki, dengerin khotbahnya, saudaraku sambil nonton, denger khotbahnya, saudaraku di sini laptop, di sini khotbah, di sini WA, di sini khotbah, di sini Instagram. Saudaraku pakai laptop yang sama sambil dengar khotbah, nanti kalau perjamuan kudus ya ambil ya roti, ambil ya teh. Saudaraku, perhatikan. Kita harus hormati perjamuan Yesus sendiri. Kenapa? Ayat 23, 24, 25. Ini indah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Perhatikan pewahyuan ini. Saudaraku, Paulus bukan salah satu daripada 12 murid.
Paulus bukan salah satu daripada 12 murid. Paulus bukan salah satu dari 120 murid yang ada di loteng atas. Paulus bukan salah satu dari 500 murid yang ketika Yesus menampakkan diri 40 hari, menampakkan paling sedikit kepada 500 orang. Paulus bukan salah satunya. Bukan. Tapi ketika dia perjamuan kudus, apa yang terjadi? Dia mengimajinasikan dia ada di antara yang 12 itu. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Perhatikan. Saya ulangi sekali lagi. Paulus bukan salah satu dari 12 murid. Paulus bukan salah satu dari 120 murid. Paulus bukan salah satu dari 500 orang yang Yesus temui ketika hari-hari penampakan 40 hari. Paulus bukan bagian daripada itu. Tetapi dia bilang begini, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Padahal dia tidak ada di sana. Bahwa dia terima sendiri dari Tuhan. Betapa menghormatinya Rasul Paulus akan perjamuan Yesus. Yang selama ini kita anggap enteng, ya udahlah rutin lah, udahlah biasa, ya udahlah lazim kok. Setiap bulan juga ada, nanti juga ada lagi. Kalau kepepet baru perjamuan kudus. Kalau kepepet baru benar-benar di hadapan Tuhan. Wow, ini adalah kebenaran yang luar biasa. Yang mengambil cawan ayat yang ke-25, cawan inilah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Seolah-olah sekonyong-konyong Rasul Paulus ada di tengah-tengah si 12 murid. Ketika di loteng atas sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Wow, luar biasa. Ini doa saya. Ini doa saya. Saudaraku, Anda live chat. Satu perkataan iman. Ketika aku perjamuan kudus, sesungguhnya aku satu meja dengan Yesus. Tulis live chat. Saya akan tulis di live chat saya. Bahwa ketika kita perjamuan kudus, dan setiap perjamuan kudus yang kita lakukan dalam hidup kita, sekonyong-konyong seolah-olah iman saya berkata semeja dengan Yesus. Itulah yang terjadi pada Rasul Paulus, dan itu juga bisa terjadi pada Anda dan saya. Ketika kita punya respect, kita punya hormat yang luar biasa akan perjamuan kudus, nggak ngasal. Ya ngasal aja, yang penting perjamuan, ngasal aja. Dengan sikap dan akhlak yang mendukakan hati Tuhan. Ambillah perjamuan kudus, ambillah perjamuan Yesus, perhatikan. Dengan pengertian penuh tentang pekerjaan penebusannya sudah selesai. Bahwa COVID itu sudah selesai, penderitaan sudah selesai, kanker sudah selesai, ginjal sudah selesai, kebodohan sudah selesai, kemiskinan sudah selesai. Yuk sama-sama kita dengan pengertian ketika kita angkat cawan yang ada di tangan kita dengan pewahyuan bahwa penebusan Tuhan atas hidupmu sudah selesai. Sudah selesai. Saya mendorong jemaat Tuhan, gak perlu nunggu hari Minggu. Anda di rumah saja. Pak, ini kan harus pendeta. Saudaraku, di sini enggak ada yang dibilang bahwa harus panatua yang pimpin perjamuan. Enggak ada. Siapapun. Ada beberapa orang yang datang kepada saya, Pak Pendeta, ada jemaat yang datang ke Sawangan, datang ke sekretariat minta perjamuan kudus, boleh nggak? Boleh. Nggak pernah saya bilang nggak boleh, tidak pernah. Saya nggak pernah bilang jemaat itu siapa, udah KKJ atau enggak, layak atau tidak. Saya minta maaf, saya minta perhatikan apa yang saya katakan. Semua tidak pernah layak untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi karena perjamuan kuduslah kita dilayakkan oleh karena anugerah. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti
ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, jawaban daripada semua persoalan manusia ada dalam perjamuan Yesus. Katakan amin. Semua kebutuhan, semua keinginan, semua jawaban daripada kebutuhan kita, keinginan kita ada pada penebusannya. Saya catat untuk menciptakan Tuhan hanya dengan berkata-kata. Tapi untuk penebusan dosa manusia Anda dan saya, ia harus korbankan tubuhnya dan kehabisan darahnya. Untuk menciptakan langit, dia tinggal berkata-kata. Untuk menciptakan bumi, dia tinggal berkata-kata. Untuk menciptakan seisi bumi, binatang, manusia dengan dia berkata-kata. Tapi untuk menebus Anda dan saya, dia harus korbankan tubuhnya. Dan dia harus kehabisan darah. Tidak ada yang seperti Yesus. Dan itulah yang kita lakukan. Dan kita lakukan di hari-hari mendatang. Bukan persoalan roti atau anggurnya, roti atau tehnya, sikap hati kita. Itu yang menentukan. Jadi barang siapa, ayat 27, dengan cara yang tidak layak. Nah ini polemik sebetulnya. Maaf kenapa saya katakan polemik, karena tidak seorang pun yang layak. Tidak ada seorang pun yang layak. Siapa yang layak? Kita orang berdosa. Kalau hari ini kita berdiri karena Dia benarkan kita. Yuk datang dengan penuh keberanian. Penuh percaya. Penuh dengan confidence. Kesungguhan hati kita datang dengan kelayakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang layak itu tidak sebab apa? Yang ngasal. Maaf ini bahasanya kurang teologis. Yang ngasal. Yang seperti saya sudah uraikan di awal khotbah saya. Seperti yang Paulus gambarkan bahwa jemaat Tuhan ketika itu udah kacau luar biasa antara perjamuan malam dengan perjamuan manusia dicampur adukan. Sikap hati mereka campur aduk sedemikian rupa. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa respect, tidak ada rasa akhlak yang benar. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena tidak lagi menghormati, tidak lagi menghargai. Jawaban segala sesuatu bukan pada saat penciptaan. Anda tulis ini. Jawaban semua kebutuhanku bukan pada saat penciptaan. Tapi semua kebutuhan, semua pertanyaan, jawabannya ada pada penebusan. Dan ayatnya dengan jelas berkata bahwa perjamuan kudus ada untuk memperingati peringatan akan kematian Tuhan. Itu saja. Dan semua yang disediakan pada penebusan itu diberikan kepada kita. Kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, kemenangan. Itu diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan, Tuhan bentangkan kasih-Nya yang begitu hebat dan dahsyat. Kita berdoa. Bapa terima kasih untuk persediaan-Mu di mejamu. Tuhan anugerahkan karena segala sesuatu dimulai dari firman. Dan biarlah kami tata ulang kembali akhlak kami. Kami tata ulang kami rasa hormat kami. Kami tata ulang kami lagi. Yaitu adalah sikap kami dalam beribadah, dalam menerima darah dan tubuh-Mu dalam setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu perubahan yang ada di dalam hidup kami. Maka terjadilah
perubahan, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kami. Kami siap untuk tercengang-cengang melihat kasih dan anugerah-Mu. Kuasa penebusan-Mu nyata dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Amin. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. You are the one, you are the only one, and your name is Jesus. We praise your name. Thank you, Jesus. Sing it out. Strong and mighty, awesome and power, there is none like you. Great is your name, great is your love, reign in majesty. I lift my hand